Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriawati dari Unit Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah. Materi yang akan saya sampaikan adalah bagian dari PSG yang telah disampaikan dengan Ibu Lulu yang berkaitan dengan sasaran keselamatan pasien di nomor 5. Saya akan menjelaskan terkait regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ataupun disingkat dengan B3 di rumah sakit berkaitan dengan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Mengapa penting melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit? Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ataupun disingkat dengan B3 di rumah sakit sangat penting untuk melindungi kesehatan staf rumah sakit dan lingkungan dari potensi bahaya. Bahan berbahaya dan beracun. Dalam lingkungan rumah sakit, banyak sekali bahan berbahaya dan beracun yang kita gunakan. Setiap hari, para petugas terpapar dengan B3. Contohnya, di nurse station sudah tersedia hand wrap yang ada kandungan B3-nya. Bahaya atau resiko terpapar meningkat. Jumlah B3 yang digunakan semakin banyak. Ketidaktahuan petugas terhadap sifat dan efek negatif bahan kimia yang digunakan. Pelaku petugas yang tidak aman. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah selesai pembelajaran, peserta mampu melakukan pengelolaan B3 di unit kerja masing-masing dan diharapkan peserta mampu menerapkan pengelolaan B3 di unit masing-masing. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023, bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan. Jenis-jenis B3 di rumah sakit. Ini salah satu contohnya di logistik. Jadi di logistik penempatan B3 itu harus menggunakan palet ataupun rak seperti di gambar. Bahan berbahaya dan beracun non-medis seperti desinfektan, pembersih, dan gas non-bertekanan. Salah satu contohnya di bagian laundry. Laundry menggunakan desinfektan dan pembersih. Jadi, diharapkan tim laundry jika mengantar linen ataupun laken ke bagian unit keperawatan, diharapkan kering dan bersih untuk mencegah salah satunya infeksi. Bahan berbahaya dan beracun dari farmasi seperti antiseptik dan desinfektan, semua obat yang diperoleh dari farmasi, reagen untuk kegunaan labor, dan gas medis. Bahan kimia di perkantoran yang digunakan seperti cartridge printer dan baterai yang ada kandungan B3-nya. B3 di rumah sakit terdapat di semua unit, seperti forensik, logistik, ruang keperawatan, perinatologi klinik, Kesling dan PPI, CSSD, patologi anatomi, hemodialisa, farmasi, IPSRS, termasuk juga CS. Selanjutnya, MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembar data keamanan bahan merupakan lembar petunjuk berisi informasi bahan berbahaya tentang sifat fisika, kimia, penyimpanan, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, serta pengelolaan bahan berbahaya yang ditimbulkan. Berikut lembar data keselamatan ataupun MSDS. Masing-masing kegunaan situ sudah dikasih warna ataupun panah. Panah yang di atas berwarna hijau itu ada wujud atau material B3-nya. Terus di bawahnya berwarna merah ada klasifikasi atau simbol B3-nya. Ada bahaya bila terkena kulit, dihirup, dan yang lainnya. Dan ada tingkat bahayanya juga. Dan di sini juga terdapat APD yang dapat digunakan dan tingkat bahayanya juga sudah tertulis dan untuk mengatasi tumpahan juga sudah diterapkan dalam MSDS-nya. Berikut simbol B3.
Yang pertama, bahaya fisik yang ditimbulkan mudah meledak, mudah menyala ataupun terbakar, gas cairan, padatan, dan gas bertekanan ataupun korosif. Selanjutnya, bahaya bagi kesehatan seperti toksisitas akut, korosif, iritasi pada kulit, dan sensitif pada sel pernapasan. Dan yang terakhir, bahaya lingkungan, bahaya toksisitas akut dan korosif pada lingkungan. Berikut adalah penanganan tumpahan B3 dan limbah B3 atau spill kit. Spill kit digunakan untuk membersihkan tumpahan B3 ataupun tumpahan cairan tubuh pasien seperti darah. Di unit masing-masing, tim PPI dan Kesling itu sudah menyiapin box spill kit beserta isinya. Berikut spill kit. Semua orang yang menggunakan B3 wajib mengetahui letak spill kit yang terdekat, contohnya diletak di nurse station keperawatan. Pengertian dari spill kit itu sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membersihkan tumpahan B3 dan tumpahan cairan tubuh pasien. Berikut ini adalah gambar spill kit dan boxnya. Seperti apron, Google, masker, headcap, tisu, sarung tangan rumah tangga, sarung tangan medis, kain lap, plastik kantong kuning, klorin, deterjen cair, dan kantong coklat ataupun digunakan untuk tumpahan B3. Nah, berikut adalah daftar isi spill kit. Jadi diharapkan teman-teman pelayanan, jika salah satu daftar isi spill kit ini habis seperti masker, handscoon, tolong segera dilapor ke koordinator ruangan dan koordinator lapor ke bagian tim PPI dan Kesling agar segera kami ganti. Terus berikut juga ada form penggunaan spill kit seperti tanggal digunakannya tanggal berapa, alat medianya isi aja spill kit, terus digunakan untuk tumpahan apa dan di ruangan apa, beserta parap yang menangani tumpahan tersebut.